Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melia Darmayanti sebagai moderator, Naipa Sari sebagai pemateri 1, Mailia sebagai pemateri 2, Maulia sebagai pemateri 3, dan Dwi Andini sebagai penulis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Ejaan Bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, dan aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran tanda baca. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Misalnya, kata huruf dahulu adalah hoeroef. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan sekarang yang dipergunakan adalah huruf. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fomenis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambang atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fomenis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang atau ejaan fonetis. Fungsi ejaan. Dalam kaitannya dengan pembakuan bahasa, baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut antara lain 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, 3. Sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan. Perkembangan ejaan meliputi ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin, yang disebut ejaan Van Ophuijsen. Merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen yaitu huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, panjang, sajang. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur. Tanda diakritik seperti koma ain dan trerna untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, takpa, dan dinamai. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal oleh masyarakat dengan julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu ialah huruf OE diganti dengan huruf U seperti pada guru, itu, umur. Bunyi hamzah dengan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Kata ulang bisa ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disamakan dengan ibu Handi pada ditulis dan dikarang. Ejaan Melindo, Melayu, Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara, paling lambat bulan Januari 1962. Namun perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Ejaan dalam peristilahan. Ejaan fonemik.
Penulisan istilah pada umumnya berdasarkan ejaan fonemik, artinya hanya satuan. Bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Misalnya, presiden, bukan presiden menggunakan akhir kata T. Ejaan etimologi, untuk menegaskan makna yang berbeda. Misalnya, bank menggunakan kata akhir K dengan bank menggunakan kata akhir G. Transliterasi, pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad satu ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Hal itu misalnya diterapkan menurut aturan International Organization of Standardization (ISO) pada huruf Arab, Yunani, Kiril, Rusia yang dialihkan ke huruf Latin, misalnya Yaumul Adha, hari kurban, Suksma, Sukma, Psike, jiwa batin, Moska, Moskow. Ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang yang di dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf Latin tidak diubah. Misalnya, Baikelun, Canizaro, Aquabag, Dairon. Penyesuaian ejaan. Pertama, unsur-unsur sudah lama terserap ke dalam bahasa Indonesia yang tidak perlu lagi diubah ejaannya. Misalnya, sirsa, iklan, otonomi, dongkrak, pikir, aki, dan lain-lain. Kedua, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shuttlecock, real estate. Unsur-unsur ini dipakai di dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti bahasa asing. Ketiga, unsur yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaan bahasa asing hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Penyesuaian imbuhan asing. Penyesuaian awal. Awalan asing yang bersumber dari bahasa Indo-Eropa dapat dipertimbangkan pemakaiannya dalam peristilahan Indonesia setelah disesuaikannya ejaan. Penyesuaian akhiran. Di samping pegangan untuk penyesuaian huruf istilah asing tersebut, berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaian dalam bahasa Indonesia. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, implementasi, dan objektif diserap secara utuh di samping kata standar, implementasi, dan objek. Baiklah, materi selanjutnya adalah pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf yang digunakan dalam tulisan dan bercakap. Itu contohnya A sampai Z. Yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf hidup. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Contohnya A, I, U, E, dan O. Yang ketiga itu adalah huruf konsonan. Huruf konsonan disebut juga huruf mati. Nah, contohnya itu semua huruf abjad kecuali huruf vokal. Yang keempat adalah huruf diftong. Apa sih huruf diftong? Huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Contohnya ai, au, dan oi. Yang kelima adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal-hal berikut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, anak saya sedang bermain di halaman. A pada kalimat awal itu haruslah menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata yang berkenaan dengan agama, kitab suci, nama Tuhan, atau kata gantinya. Contohnya Allah, Islam, Kristen, dan segala macam. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang kelima, huruf kapital digunakan atau dipakai sebagai huruf pertama yang menyatakan gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tapi, huruf kapital tidak dipakai apabila tidak disertai nama orang. Misalnya, ia dinobatkan menjadi sultan, maka sultan tidaklah menggunakan huruf kapital S-nya. Yang kelima,
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya, Jenderal Soeharto. Huruf kapital tidak dipakai jika tidak diikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Mailia Hairunisa. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama yang menyatakan nama bangsa, nama suku, nama bahasa. Misalnya, suku Jawa dan bangsa Indonesia. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata yang menyatakan nama dalam geografi. Misalnya, Danau Batur, Selat Malaka, atau terusan Swiss. Yang kesepuluh, huruf kapital biasanya juga digunakan sebagai huruf pertama kata yang menyatakan nama lembaga, badan pemerintahan, dan ketatanegaraan. Yang ke-11, huruf kapital digunakan juga sebagai huruf pertama nama buku, nama majalah, nama surat kabar, judul karangan, kecuali partikel. Yang ke-12, huruf kapital juga biasanya digunakan sebagai huruf pertama istilah kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti dan kata sapaan. Yang ke-13, huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama singkatan kata yang menyatakan nama gelar, nama pangkat, nama istilah sapaan. Misalnya SE, dokter, dan sebagainya. Sekarang huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada posisi yang tidak menggunakan huruf besar atau huruf kapital tadi. Penulisan kata dalam posisi ini bukan pada awal kalimat, bukan nama orang, akan tetapi perlu diperhatikan adanya penggunaan huruf kecil yang perlu ditekankan. Misalnya, penulisan nama jenis, bukan nama produk dan bukan nama tempat dalam geografi. Misalnya nih, kunci Inggris. Inggris dalam kunci Inggris, I-nya tidaklah besar karena dia bukan menyatakan nama tempat melainkan nama produk. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring digunakan dalam cetakan, dalam tulisan tangan atau ketikan yang dicetak miring diberi garis bawah atau tunggal. Nah, huruf miring digunakan untuk yang pertama menuliskan nama buku, nama majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, karangan bahasa Indonesia, karangan Wijono dan Sintowati. Nah, bahasa Indonesianya itu menggunakan huruf miring. Yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya, Nyonya Indira Gandhi bukan terbunuh, melainkan dibunuh. Nah, ter dan di itu menggunakan huruf miring. Yang ketiga, menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing. Contohnya, kata Production Design Center diganti dengan Pusat Desain Produksi. Nah, kata asing itu di huruf miringkan. Selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal digunakan dalam cetakan. Huruf tebal ini berfungsi untuk menandai kata-kata yang dianggap penting dan perlu mendapat perhatian, seperti judul dan subjudul dalam karangan, nama judul tabel, atau kata yang menuntut perhatian khusus. Selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata ini yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Yang kedua, kata turunan. Yang pertama, imbuhan. Imbuhan ini ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhir. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, dan gemetar. Yang kedua, bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
Misalnya, Dwi Warna, ekstrakurikuler, biokimia, dan dekamater. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauli Kunia Ilahi, NPM 201101010090, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai pemateri ketiga. D. Gabungan kata. Pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, 2 besar, kambing hitam, orang tua, dan simpang 4. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan dalam pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda penghubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, ibu, bapak, kami, buku sejarah baru, dan anak istri pejabat. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, dan sebelah luaskan. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus tulis rangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, dan menyebar luaskan. Kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, ucap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, dan barangkali. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, ah, ma, in, ni, at, dan saat. Huruf diptok, tok, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, dan saudah. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, ba, pa, ra, wan, dengan, dan pinyang. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang di pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ka, in, fa, dan bayan, tok. Kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, membantu, dan diambil. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis dari kata yang mengikutinya. Misalnya, dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Dia partikel lah kata bentar ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu dengan baik. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gerak, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Hen Nasution, Abdul Haris Nasution, Suman HS, Suman Hasibuan, dan WR Supratman, Hudop Supratman. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan suatu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. J. Kata ganti ku, kau dan ku, mu dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. K. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikemukakan pada si pengiriman. Pemakaian tanda bahasa. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misal, ayahku tidak tinggal di Solo. B. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. Misal, saya membeli tas, pena, dan tinta. C. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat. Misal, hari sudah malam, adik membaca buku di depan teras depan. D. Tanda titik 2 dipakai pada suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian untuk pemberian. Misal, kita sekarang membutuhkan perabot rumah tangga, kursi, meja, lemari. E. Tanda hubung dipakai untuk menyambungkan suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Misal, sebagaimana kata peribahasa tak ada gading yang terletak. F. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Misal, kemerdekaan itu hak segala bangsa, harus dipertahankan. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan benarnya. Misal, dia dilahirkan pada tahun 1963. H. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, tidak kekayaan ataupun emosi yang kuat. Misal, alangkah indah taman laut ini. I. Tanda ellipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misal, kalau begitu marilah kita laksanakan. J. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulis lain. Misal, ibu berkata, paman berangkat besok pagi. K. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misal, anak itu tidak memiliki KTP, kartu tanda penduduk. L. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang tulis online. Misal, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. M. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun terbagi dan 2 tahun takwim. N. Tanda peringkat atau apostrophe. Menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misal, dia kan sudah kusurati, kan? Kedua bukan. Demikianlah presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.